Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendalami tentang konsep nilai persamaan nilai mutlak. Selamat datang di Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian mengikuti materi, kalian akan dapat membedakan persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan linear aljabar lainnya, serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Perhatikan konsep nilai mutlak. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan dari posisi diam. Si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. 2 depan, 3 belakang, 2 depan lagi, 1 belakang, 1 lagi belakang. Kita lihat gambarannya. Ini adalah ilustrasinya. 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, 1 lagi ke belakang, kemudian 1 lagi ke belakang. 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, 1 ke belakang, 1 lagi ke belakang. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Ada berapa banyaknya langkah? 2, 3, 2, 1, 1. Dari gambar tadi, kita misalkan titik X-nya di 0 posisi diam. Pertama, di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama sejauh 2 langkah ke depan, mengarah ke sumbu X positif atau positif 2. Kemudian 3 langkah ke belakang, mengarah ke sumbu X negatif dari posisi akhir langkah pertama. Kita lihat lagi. 2 langkah ke depan. Ini posisi awal diamnya. Kemudian 3 langkah ke belakang. Demikian seterusnya sampai berhenti pada langkah ke-5. Dia sudah melangkah sebanyak 5 kali. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini ke-5. Jadi jika dilihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah dilihat 2, kemudian negatif 3 karena ke belakang, kemudian 2 lagi ke depan, ke belakang 1, ke belakang lagi 1. Tetapi banyaknya langkah si anak, banyaknya langkah lah yang dianggap sebagai konsep nilai mutlak. Kita hanya menghitung banyaknya langkah, bukan arahnya, ya. Jadi 2 ditambah negatif 3 dalam tanda mutlak, ditambah 2 ditambah tanda mutlak, negatif 1 ditambah nilai mutlak dari negatif 1. Jadi semuanya ada berapa langkah? Ada 9. Padahal langkahnya itu di posisi terakhir adalah di negatif 1, tapi semuanya ada 9 langkah. Di sini terakhirnya di sini, tapi banyaknya langkah itulah konsep nilai mutlak. Semuanya ada 9, 2, 3, 2, 1, 1. Meskipun posisi terakhirnya ada di negatif 1.
Ya, secara kalimat, konsep nilai mutlak adalah untuk setiap bilangan real X, jika X positif atau 0, maka nilai mutlak X adalah X sendiri. Jika X-nya negatif, maka nilai mutlak X adalah negatif dari X. Jika dinyatakan dalam bentuk simbol, untuk setiap bilangan real X, maka nilai mutlak X adalah X sendiri jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dibacanya non negatif. Dan nilai mutlak X akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0 atau negatif. Dengan model bisa dituliskan bahwa nilai mutlak dari 7 itu 7, begitu juga nilai mutlak dari negatif 7, yaitu negatif dari min 7 adalah 7. Kita ke contoh. Sekarang contoh 1. Berdasarkan konsep nilai mutlak, untuk setiap X bilangan real tentukan X yang memenuhi nilai mutlak dari X min 2. X min 2 itu konsep nilai mutlak tadi akan sama dengan X min 2 itu sendiri jika X min 2-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dilihat lagi. Dia akan menjadi X itu sendiri jika lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga nilai mutlak X min 2 sama dengan X min 2 jika X-nya ini ke sana ya, lebih dari sama dengan 2. Dan akan menjadi negatif dari X min 2 jika X min 2-nya kurang dari 0. Di sini tadi kita lihat lagi akan menjadi negatif dari X jika X-nya kurang dari 0. Ya, sehingga ini min kali negatif X. Di sini negatif kali min 2. Jadi plus 2 min X. Jadi nilai mutlak dari X min 2 akan sama dengan 2 min X jika X-nya kurang dari 2. Ini ke sana ya. Kemudian nomor 2. Nilai mutlak dari X plus 1. Nilai mutlak dari X plus 1 akan sama dengan X plus 1 itu sendiri jika X plus 1-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan menjadi negatif dari X plus 1 jika X plus 1-nya kurang dari 0. Akan seperti ini, maka X-nya lebih dari sama dengan negatif 1, benda ruas ya. Kemudian ini X plus 1 hasilnya. Jadi nilai mutlak dari X plus 1 akan sama dengan X plus 1 jika X-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Dan akan menjadi min X min 1 karena di sini min kali ya, kali X min kali negatif kali plus 1 jadi negatif 1 jika X-nya kurang dari negatif 1. Ini ke sana. Contoh kedua, bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak berikut. Diketahuinya nilai mutlak X min 5 sama dengan 1. Dan yang kedua nilai mutlak X min 4 plus 3 sama dengan 6. Yang pertama nilai mutlak X min 5 sama dengan 1. X min 5 untuk X min 5 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 5, ini ke sana ya, pindah ruas kalau dibilang lebih mudahnya pindah ruas. Kemudian X min 5-nya sama dengan 1. Jadi ini untuk X min 5 non negatif ya. X min 5 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 plus 5 yaitu 6. Sedangkan ini akan sama dengan negatif 1 jika X min 5-nya kurang dari 0 atau X kurang dari 5. X sama dengan min 1 plus 5 sama dengan 4. Jadi ada dua kemungkinan, X-nya bisa 6, X-nya juga bisa 4. Yang nomor 2 juga sama caranya, cuman di sini ada
plus 3. Jadi di sini harus dikurangi 3. 6 dikurangi 3. 3. Untuk X min 4 lebih dari sama dengan 0. Untuk yang ini lebih dari sama dengan 0. Maka X min 4 sama dengan 3. X sama dengan 3 plus 4 sama dengan 7. Kemudian untuk X min 4 kurang dari 0. Maka X kurang dari 4. Maka X min 4 sama dengan min 3. Jadi X-nya sama dengan min 3 plus 4 sama dengan 1. Jadi solusi dari yang soal nomor 1 adalah 6 atau 4. Bisa dilihat di sini, 6 dikurangi 5 itu 1. Memang sudah benar 1 ya. Kalau X-nya diganti 4, berarti 4 dikurangi 5 itu negatif 1. Tapi dalam tanda mutlak berarti hasilnya 1 karena pasti positif. Kemudian nomor 2, hasilnya atau penyelesaiannya adalah 7 atau 1. Kalau kita ganti 7, X-nya 7 dikurangi 4, 3. Nilai mutlak dari 3, 3 ditambah 3, 6. Kemudian kalau kita ganti X-nya dengan 1, berarti 1 dikurangi 4. Itu negatif 3, tapi dalam tanda mutlak, berarti 3. 3 ditambah 3, 6. Demikian penjelasan dari saya. Kita lanjutkan dengan latihan atau sudah cukup di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.